Sopeng. Ya, Pak. Hafalannya itu sudah 19 juz. Masya Allah. Itu kemudian dikontrak jadi imam tarwih di Masjid Fathur Rahman. Ada juga siswa namanya Musyari. Ini lebih hebat lagi, hafalannya sudah sampai 20 juz. Dan itu kita tugaskan setelah koordinasi dengan pengurus masjid, dia menjadi imam tarwih di Masjid Taqwa. Begitu juga dengan masjid-masjid yang lain seperti Masjid Darun Naim yang ada di depan Pasar Batu-Batu, itu juga adalah siswa mandua. Dana yang digunakan di sini Ananda Cica 15 juta plus ada tambahan 1 juta termasuk pembelian karpet dengan termasuk pemasangan wifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat madrasah, welcome back to Modcast Madrasah Podcast. Dalam segmen pesantren, pesan bekal Ramadan. Kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Beliau adalah Wakil Kepala Madrasah MAN 2 Sopeng bidang Humas dan Koordinator Keagamaan. Mohon izin saya sebutkan namanya dengan hormat, Bapak Haji Ma'ruf SPDI MPDI. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi baik. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang soal menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran dan ibadah lainnya. Sip. Nah, yang pertama, sebagai koordinator keagamaan, apa sih program keagamaan yang Bapak programkan di sekolah ini dan apa saja jenisnya? Baik, makasih banyak saya ucapkan kepada Ananda Cica yang telah mengundang saya untuk berada di tempat ini untuk menggali seperti apa yang ada di MAN 2 ini tentang kegiatan keagamaan. Yang pertama tadi dibahasakan apa saja yang ada di MAN 2 atau yang diprogramkan. Pertama adalah semua warga MAN 2 atau stakeholder MAN 2 itu diwajibkan untuk mengikuti sholat berjamaah. Apakah sholat berjamaah duhur, asar, maghrib maupun isya, selama ada kegiatan di madrasah dan waktu sholat, maka seluruh siswa, guru, dan stakeholder itu diwajibkan untuk berada di masjid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ingin mengembangkan apa yang ada potensi di siswa itu sendiri. Makanya siswa juga kita latih untuk berbicara, berdakwah, dan ini sudah berjalan di masjid setelah sholat duhur, maka 3 kali dalam satu pekannya itu ada yang kultum. Dan itu kemudian berkembang dan termasuk hari ini bulan suci Ramadan yang telah digembleng ini kemudian menyebar. Yang ketiga yang ada dan sementara jalan hari ini adalah kegiatan membaca Al-Quran, yang kalau istilahnya di MAN 2 itu adalah gerakan mengaji. Gerakan mengaji di waktu formal sebelum siswa atau guru mengajar di kelas, maka proses pembelajaran itu harus diawali dengan tadarrus. Jadi ada satu siswa yang memimpin, kemudian seluruh siswa di kelas kemudian mengikuti. Dan bukan cuma siswa tentu juga guru, bukan cuma guru, stakeholder. Makanya Buka Kepala Madrasah mewanti-wanti bahwa setelah proses tadarrus dimulai, maka tidak ada lagi aktivitas. Cleaning service harus berhenti, harus masuk ruangan untuk cari Quran. Begitu juga dengan pegawai, apalagi guru-guru yang ada. Saya kira untuk sementara seperti itu. Baik, target dan tujuan yang ingin dicapai di program itu apa sih Pak? Baik, targetnya adalah supaya seluruh stakeholder yang ada di MAN, baik pimpinan, guru, staf atau pegawai maupun siswa, diharapkan mereka lebih dekat dengan agama.
Sehingga dengan kedekatannya mereka ke agama, maka tentu kita yakini bahwa berkah Allah akan terlimpahkan ke mandua. Salah satu contoh tadi bahasanya bahwa sepenting apapun urusan, ketika tadarus kemudian dimulai, maka semua harus berhenti supaya semua ngaji, semua lebih dekat, jiwanya tenang. Nah, begitu juga dengan kegiatan yang lain. Oke Pak. Selanjutnya, bagaimana ide-ide dari program itu bisa muncul dan Bapak terinspirasi dari apa saja? Oh iya, baik. Ide yang pertama, sholat berjamaah, ini adalah berkat bimbingan dan memang petunjuk kepala madrasah yang diawali oleh Ibu Haji Sinar. Malah sebelumnya adalah Pak Haji Zainal. Tapi kemudian setelah Ibu Haja Siti Hasira yang menahkodai itu, kemudian diwanti tidak diperkenankan siswa atau siapa saja berada di lingkungan sekolah tanpa ikut sholat berjamaah. Jadi ini awalnya adalah memang perintah. Kemudian setelah itu kemudian teman-teman kemudian sadar, termasuk saya secara pribadi, bahwa ternyata dengan ikut sholat berjamaah maka bukan hanya nyaman perasaan, tapi rezeki itu ada. Iya Pak. Sama kan yang sering diajarkan bahwa salah satu dari kelima hikmah orang yang selalu berjamaah, la yusibahu fakrun fid dunya, tidak akan kena kefakiran selama hidup di dunia. Nah, sehingga ya intilah kemudian sampai hari ini bisa berjalan. Sama juga kemudian adalah pelatihan kultum atau ceramah. Iya Pak. Ini muncul karena di samping ada petunjuk, ada bimbingan, arahan, juga memang adalah kebutuhan masyarakat. Terbukti bahwa apapun yang kita mau geluti, termasuk siswa mau jadi apa saja mereka, baru bisa mulus ketika mereka memiliki keterampilan untuk berceramah atau berbicara. Sehingga ditargetkan dengan itu, sehingga ya kemampuan peserta didik itu berbicara di depan umum itu kemudian bisa berkembang. Nah, dan ini kan terbukti yang mewakili Kecamatan Mororiawa di ajang MTQ tingkat kabupaten kan dari Mandua. Kemudian juga masjid-masjid yang ada di kecamatan ini kemudian lebih banyak diisi oleh warga Mandua Sopeng itu sendiri. Cuman yang menarik kalau saya adalah di kegiatan khatam Quran. Dulu kegiatan khatam Al-Quran itu atau kegiatan mengaji ini kemudian targetnya atau awalnya adalah mendekatkan diri untuk membaca Al-Quran. Tapi kemudian melihat ada peluang di masyarakat bahwa masyarakat itu masih meyakini bahwa membacakan Al-Quran kepada orang yang meninggal maka bisa menjadi wasilah bagi almarhum untuk mendapatkan kebahagiaan di alam kubur, sehingga awalnya tadi adalah mengaji kemudian dikemas menjadi gerakan mengaji. Itulah yang ada istilahnya sekarang adalah one day one juice. One day one juice. Jadi setiap guru itu dianjurkan, malah bahasanya ibu kepala madrasah itu diwajibkan harus ngaji, dan ngajinya di samping dapatkan pahala saling mendoakan, alhamdulillah ada juga hasilnya dalam hal ekonomi, termasuk yang dihatamkan itu kemudian memberikan sumbangsi atau sumbangannya kemudian digunakan untuk pengadaan sarana prasarana yang memang dianggap dibutuhkan. Iya Pak. Baik. Nah, dari seluruh kegiatan keagamaan yang sudah dirancang sebelumnya, program apa yang saja berlanjut di bulan suci Ramadan ini Pak? Baik. Hampir semua program itu kemudian itu berlanjut di bulan suci Ramadan. Cuman yang terpantau dan bisa diunggulkan adalah yang pertama ceramah di masjid-masjid. Jadi peserta didik yang dilatih sebelumnya dan dianggap layak untuk tampil menyebarkan syiar Islam, ini kemudian diberikan mandat atau surat tugas
Kemudian ceramah di masjid-masjid yang ada di wilayah Kabupaten Sopeng, khususnya di wilayah Kecamatan Mororiawa. Yang kedua, tentu peserta didik yang dianggap cakap dan mampu menjadi imam, ini kemudian diberikan kesempatan menjadi imam tarwi sesuai dengan sesuai dengan permintaan dari masyarakat yang ada, termasuk anggaplah Wahyudi yang anakku mungkin dengar bahwa meraih peringkat ketiga MTQ di tingkat Kabupaten Sopeng. Ya, Pak. Hafalannya itu sudah 19 juz. Masya Allah. Itu kemudian dikontrak jadi imam tarwi di Masjid Fatur Rahman. Ada juga siswa namanya Musyari. Ini lebih hebat lagi, hafalannya sudah sampai 20 juz, dan itu kita tugaskan setelah koordinasi dengan pengurus masjid, dia menjadi imam tarwi di Masjid Taqwa. Begitu juga dengan masjid-masjid yang lain seperti Masjid Darun Naim yang ada di depan Pasar Batu-Batu, itu juga adalah siswa mandua namanya Rohan Hadi dan siswa yang lain. Kemudian yang ketiga, ini yang paling menarik, anakku Cica, yang berlanjut bulan suci Ramadan sekaligus menjadi program unggulan karena melibatkan seluruh komponen. Kalau tadi yang ceramah, kemudian yang imam tarwi, itu hanya bisa dikata 10% dari siswa yang ada. Yang ada ini yang menarik adalah melibatkan sebagian besar siswa dan juga sebagian besar dari guru dan tenaga kependidikan. Ada namanya program Gemar Mengaji atau gerakan Khatam Al-Quran. Ya, seperti itu. Bisa dijelaskan seperti apa program Gemar Mengaji itu dan bagaimana aja itu metodenya? Baik. Gerakan Gemar Mengaji atau Khatam Quran yang ada di bulan suci Ramadan ini kemudian dikemas juga sebagai wadah untuk menarik donatur, sama yang kita lakukan 2 tahun yang lalu, berlanjut tahun lalu, dan alhamdulillah tahun ini kemudian juga berjalan. Jadi seluruh dewan guru dan tenaga kependidikan, mereka itu sudah siap, tinggal menunggu perintah mereka membaca juz berapa. Ya, seperti itu, sehingga donatur-donatur yang ada yang ingin dihatamkan Al-Quran itu kemudian kami daftar. Sama hari ini, mulai hari pertama sampai di hari ke-7 bulan suci Ramadan ini, itu setiap hari ada yang dihatamkan Al-Quran. Jadi sudah ada 14 donatur. Kemudian donatur yang lain itu kita urut sesuai dengan pendaftarannya. Yang jelas, ketika ada donatur yang mendaftar untuk dihatamkan, maka kami garansi bahwa kami akan khatamkan. Dan itu kami berikan bukti bagi siswa yang nanti khatam Quran, divideokan kemudian dikirimkan videonya. Bagi guru yang khatam Quran melalui list itu kemudian kita kirimkan. Jadi yang bersangkutan sudah tahu bahwa bapak saya atau mama saya yang dihatamkan Al-Quran itu sudah berjalan hari ini. Jadi seperti itu, dan ini kami anggap sebagai program yang unggul karena di samping membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, juga dijadikan sebagai sarana untuk menarik sumbangan atau menarik donatur. Seperti itu Ananda Cica. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa khatam Quran ada sistem donatur. Nah, terus itu nanti dananya setelah masuk itu diperuntukkan untuk apa? Serta yang bisa membuat donatur yakin bahwa sumbangan itu betul-betul dimanfaatkan itu seperti apa, Pak? Baik, makasih Ananda Cica. Pertama, sebelum donatur itu kita ajak untuk kita khatamkan, itu memang sudah ada konsep awal. Konsep awal itu adalah hasil keputusan dari rapat Dewan Guru, termasuk tentu adalah petunjuk kepala madrasah.
Setelah ada yang diputuskan, itulah yang kemudian kita jual, kita sampaikan ke donatur. Salah satu contohnya seperti ini. 3 tahun yang lalu, kita sudah sepakat bahwa Mandua ini butuh sarana lapangan futsal. Iya, lapangan futsal. Kemudian kita rapat koordinasi dengan Wakamat Sarana Prasarana. Setelah itu kemudian disampaikan RAB sekian dana yang dibutuhkan. Itulah kemudian yang kita pajang. Kita ajak masyarakat, ayo Bapak Ibu yang mau dihatamkan Al-Quran, kami siap. Dan kalau Bapak Ibu menyumbang, sumbangannya akan dimanfaatkan untuk pengadaan lapangan futsal. Jadi itu 3 tahun yang lalu. Tahun kemarin juga sama. Sebelum kami mengajak donatur juga kami sampaikan kebetulan tahun lalu yang dibutuhkan. Dan ini adalah harapan kepala madrasah bahwa harus ada tempat parkir. Kemudian juga rapat Dewan Guru mengatakan perlu ada gazebo. Setelah dihitung kita butuh dana sekitar 50-an juta. Ini juga yang kita jual. Sehingga sebelum orang menyodorkan nama termasuk sumbangan, mereka sudah tahu bahwa sumbangannya nanti akan diperuntukkan kemana. Tahun ini sama, ini berlanjut. Ya, kita ingin seni di Mandua ini kemudian bisa berkembang sehingga mesti didukung dengan sarana. Maka tahun ini ditargetkan pengadaan alat kasidah dan alat hadra yang baru. Itu yang dilakukan pemanfaatannya. Yang kedua adalah juga pengadaan kursi. Jadi saya kira seperti itu. Ini dirapatkan lebih awal dengan seluruh Dewan Guru dan seluruh kelompok yang terlibat, kemudian ditawarkan ke masyarakat. Baik Pak. Bagaimana donatur itu bisa yakin bahwa sumbangannya itu betul-betul dimanfaatkan? Oh iya, terima kasih. Mereka yakin karena ada laporan Anda Cica. Jadi setelah dana itu masuk, disimpan di bendahara, setelah terkumpul atau sebelum Ramadan berakhir, kita sudah bekerja. Termasuk salah satu contoh tahun kemarin, sebelum Ramadan itu berakhir, kita sudah kontak dengan Tukan untuk menyelesaikan tempat parkir dan gazebo. Sehingga sebelum Ramadan berakhir, itu sudah bisa difotokan bahwa ini bahannya sudah ada proses pengerjaan. Kemudian yang membuat mereka lebih yakin bahwa sumbangannya betul-betul dimanfaatkan, setelah program itu selesai, maka ditutup dengan peresmian. Di peresmian inilah dicantumkan semua bahwa sumbangannya itu dimanfaatkan kemana. Pamannya dibuatkan gazebo, tempat parkir. Setelah videonya itu selesai, kemudian kita kirimkan. Sama yang ada di layar kalau tidak salah ingat. Ya, ini salah satu contoh mulai dari awal ada ucapan terima kasih sampai peresmiannya. Bisa dilihat ini Nanda Cica. Dan mendapatkan ampunan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tadi semua guru staf itu kumpul, kemudian ada satu orang yang mengucapkan terima kasih menyebut nama donatur. Oh iya Pak. Ini Ananda Cica ini adalah proses syukuran Di gazebo ya Pak? di gazebo. Cuman untuk sementara di gazebo, nanti setelah ini akan bergeser ke tempat parkir. Dan yang hadir di sini bukan para kita undang kepala kantor dan unsur seluruh pejabat yang ada di Kemana. Kita undang komite, kita undang donatur, sehingga mereka menyaksikan dan mereka turut bahagia, gembira. Ini pembacaan salawatan bersanji.
Nah, lagi-lagi ada kue 7 macam itu kearifan lokal. Itu adalah bagian dari tafawul atau sana-sanuang. Ini rangkaian peresmian. Setelah kepala kantor datang, kemudian disambut dengan tarian. Wah. Nah, ini Bapak Kepala Kantor bersama Ibu Kepala menuju ke gazebo. Ini gazebo dana yang digunakan di sini Ananda Cica 15 juta plus ada tambahan 1 juta termasuk pembelian karpet dengan termasuk pemasangan wifi. Ini yang bicara komite. Yang tadi yang ini pengguntingan pita, ini kepala kantor. Jadi tidak ada yang kita sembunyikan. Kita buka sekian dana yang masuk, dimanfaatkan berapa, dan itu disertai dengan kwitansi. Sehingga kami merasa bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak percaya atas pemanfaatan sumbangan yang masuk. Nah, setelah peresmian gazebo ini menuju ke tempat parkiran. Sebenarnya wilayah parkiran dengan gazebo sangat dekat, cuman melewati jalur utama ini membumikan Al-Quran dengan membaca Al-Quran, gemar mengaji. Artinya sumbangannya yang dikhatamkan itulah yang dimanfaatkan. Baik, saya kira seperti itu dan saya mau bahasakan bahwa semua donatur yang ada itu kemudian dikirimkan video seperti ini. Sebagai bukti ya. Sebagai bukti, termasuk dari awal tadi tinggal dilihat siapa yang pertama umpamanya Haja Insana, maka kita kirimkan video awal yang menyebut namanya sampai terakhir. Saya kira seperti itu. Terakhir Pak, kira-kira apa rencana ke depannya terkait dengan kegiatan keagamaan di madrasah ini? Baik, terima kasih. Rancangannya atau targetnya semua kegiatan keagamaan itu tetap berjalan dan ini dijadikan sebagai sarana untuk saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Ya, baik ketika sholat berjamaah di masjid itu sebelum kita doa untuk kita doakan untuk seluruh donatur. Begitu juga dengan kegiatan khatam Quran. Siswa juga demikian ketika ceramah di masjid-masjid kita sudah instruksikan, malah tahun ini dan kita berharap itu lanjut, harus saling mendoakan. Nah, kita punya mimpi besar ini adalah program khatam Quran ini tidak berhenti sampai di tahun ini, tapi ini terus menerus, malah kita targetkan sesuai dengan arahan dan petunjuk Ibu Kepala Madrasah bahwa ditargetkan kita punya madrasah nanti ini harus bertingkat 2 dengan model U. Dan tentu dengan cara ya setiap donatur yang ada kita akan doakan, kita akan khatamkan Al-Quran. Termasuk kan bangunan yang kita tempati Ananda Cica, saya lupa, termasuk di samping UKS yang sampingnya ini kan juga dari kegiatan donatur. Walaupun kemarin tidak kita hatamkan, tetapi donatur yang ada, sumbangan setelah masuk, kita bacakan surah Yasin, termasuk waqian. Saya kira seperti itu dan targetnya ya tentu kita mohon dukungan kepada seluruh stakeholder yang ada. Kita butuhkan bimbingan dari kepala kantor dan terkhusus kepada Ibu Kepala Madrasah yang kita cintai. Ya, saya kira seperti itu. Dan termasuk, mohon maaf, termasuk kita sangat butuhkan memang dukungan komite.
Iya, program-program ini muncul itu berkat juga dari dukungan orang tua kita yang ada di komite itu sendiri. Wah, baik Pak. Oke sahabat madrasah, itulah tadi bincang santai kita bersama Bapak Haji Ma'ruf SPD MPDI. Kepada Bapak diucapkan banyak terima kasih. Kasih. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip, thank you very much. Don't forget to like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa juga di share kepada teman-teman kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.